Karso Suntolodo ing Madya Mangunkarso tutpuri handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di pembahasan matematika pada bahasan tentang fungsi kuadrat. Di sini fungsi kuadrat hampir sama dengan atau mirip dengan persamaan kuadrat. Di sini definisinya adalah fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tertingginya itu 2. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan nilai a, b merupakan koefisien dan c-nya adalah konstanta. Jadi a, b, c di sini bisa aja p, q, r. Jadi tergantung literaturnya. Nah, sebelum kita membuat grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai bentuk parabola. Parabolanya bisa ke atas, bisa ke bawah. Bagaimana menentukannya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian letak parabola. Itu di atas sumbu X, definitif positif. Di bawah sumbu X, definitif negatif. Memotong sumbu X pada satu titik. Memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, ini nanti akan diketahui di slide berikutnya atau di contoh berikutnya. Nah, terus untuk menentukan jenis akar itu menggunakan nilai diskriminan atau lambangnya D. Rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, di sini jika d-nya itu lebih dari 0, maka parabola tersebut mempunyai 2 akar berbeda. Nah, grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Kalau d-nya itu sama dengan 0, berarti akarnya kembar. Artinya memotong sumbu X hanya 1 titik. Jika d-nya kurang dari 0, maka akarnya imajiner. Berarti grafik tidak memotong sumbu X. Nah, itu untuk menentukan parabola terbuka atau ke atas. Kalau ke atas itu A-nya lebih dari 0, ke bawah itu A kurang dari 0. Nah, ini adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, ini jika A-nya lebih dari 0, maka parabola membuka atau terbuka ke atas. Nah, jika A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Nah, lalu jika nilai diskriminan atau D-nya lebih dari 0, itu memotong sumbu X di 2 titik. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Jika D-nya sama dengan 0, maka parabolanya memotong di 1 titik. Ini 1 titik, ini 1 titik. Jika D-nya kurang dari 0, maka parabola ini tidak memotong sumbu X. Begitupun ini. Nah, ini kalau parabolanya tidak memotong sumbu X dan letaknya di atas sumbu X, berarti definitif positif. Kalau parabolanya di bawah sumbu X dan dia tidak memotong sumbu X, berarti definitif negatif. Nah, ini langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y, X-nya akan 0. Terus, sumbu simetri min B per 2A, lalu titik puncak min B per 2A. Jadi, titik puncak itu X-nya sama dengan sumbu simetri. Untuk T, untuk sumbu Y-nya, itu untuk Y puncak min. Nah, ini B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Jadi, diselesaikan dulu ini, dibagi ini, baru dipakai ini belakangan, seperti itu. Nah, nanti di berikutnya akan saya kasih contoh untuk membuat grafik. Berikut contoh tentang melukis grafik fungsi kuadrat. Soalnya gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sebelumnya sudah diberitahu tentang konsep membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita tentukan dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini A-nya itu adalah 1. Ya.
A itu kan apa namanya, koefisien dari X pangkat 2. B itu adalah koefisien dari X, B-nya adalah min 2. Sini B-nya adalah min 2. C itu adalah konstanta, yaitu min 8. Nah, berikutnya kita bisa tahu ini parabola terbuka ke atas atau ke bawah, yaitu di sini A-nya 1. Ya, A-nya 1. Karena A-nya 1, berarti kan A-nya lebih dari 0. Maka parabola terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Lalu kita bisa, setelah kita tahu parabola terbuka ke atas, kita ingin tahu parabola ini memotong sumbu X di satu titik atau dua titik, atau tidak memotong sumbu X. Kita cari diskriminannya atau D. Ya, D itu kan sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya itu min 2 pangkat 2 min 4 dikali A dikali C. Nah, ini hasilnya semua adalah 36. Nah, 36 itu kan lebih dari 0. Berarti D-nya lebih dari 0. Maka dia memotong, nah dia graf parabola ini memotong sumbu X di dua titik, ya, sumbu X pada dua titik, pada dua titik. Lalu setelah kita tahu parabola itu terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik, selanjutnya adalah kita tentukan titik potong. Titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu X yang 0 adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, di soal itu kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, berarti Y-nya ganti 0. Nah, ini X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini difaktorkan ya. Jadi hasilnya X min 4. Nah, di sini X plus 2 ya, sama dengan 0. Maka ini X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Nah, ini titiknya adalah X-nya 4, Y-nya 0. Yang ini Y0, 4,0. Nah, yang ini X-nya itu min 2. Y-nya adalah ini 0. Nah, setelah itu titik potong sumbu Y. Yang 0 adalah X-nya. Nah, caranya sama seperti ini. Saya langsung aja, sehingga menghasilkan titik 0,-8. Ya, X-nya 0, Y-nya min 8. Ya, jadi caranya sama seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita buat
sumbu simetri ya, sumbu simetri. Kita simbolkan dengan X sama dengan ya min B per 2A. Nah, ini sama dengan min B, B-nya itu kan min 2, berarti min 2 per 2 kali A, A-nya itu adalah ini 1. Jadi semuanya adalah 1. Lalu langkah selanjutnya adalah titik puncak. Nah, titik puncak ini rumusnya titik puncak itu dirumuskan ya. Ini X-nya sebagai sumbu simetri, koma, sama nilai diskriminan ya, diskriminan atau D, diskriminan. Nah, di sini sumbu simetri sudah ada yaitu 1. Nah, diskriminannya itu kan sudah kita cari dengan rumus nah ini diskriminannya saya tambahkan, jadi diskriminan per 4A. Nah, sumbu simetri sudah ada yaitu 1. Nah, berarti ini 1, koma. Diskriminan itu kan ini 36. 36. Nah, ini pakai min ya. Saya hapus saja. Nah, ini titik puncak dirumuskan oleh sumbu simetri koma min diskriminan ya, atau D aja ya, langsung D, kan diskriminan lambangnya itu D, saya langsung aja D min D per 4A. Sumbu simetri sudah ada itu 1, koma
min ini itu kita pakai setelah D per 4A sudah ada, yaitu min. Nah, D-nya itu kan B kuadrat min 4AC sudah ada, yaitu 36. Berarti ini 36 per 4A. A-nya itu kan 1. Nah, ini sama dengan 1. Nah, jadi ini 36 dibagi 4 ke 1, 4. 36 bagi 4, 9. Berarti min. Jadi min di sini itu adalah dipakainya setelah menghitung D per 4A. Berarti ini min 9. Nah, lalu kita bisa melukis grafiknya. Nah, tadi itu kan, sekarang kita buat grafik. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini min 1, min 2, min 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 1, min 2, ini min 3. Nah, hasil perhitungan yang tadi, yang ini parabola terbuka ke atas, nanti ini memotong. Nah, sekarang titik ini 4,0 dengan min 2,0. 4,0 di sini, 4,0 dengan min 2,0 di sini ya. Nah, ini adalah titik potong sumbu X. Lalu titik potong sumbu Y 0,8. Nah, di sini. Nah, setelah itu sumbu simetrinya itu X sama dengan 1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya itu 1. Satu di sini. Memotong. Saya bikin garis putus-putus biar jelas. Nah, lalu titik puncaknya 1, min 9. 1 min 9. Nah, ini. Sini ya. 1 min 9. Nah, parabola membuka ke atas, maka titik-titik ini kita bisa menghubungkan. Ini seperti ini. Nah, ini boleh kita panjangkan. Jadi, seperti ini. Itulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih.